Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meldiana dari program studi Hukum Tata Negara 4B. Di video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang sangat penting dan sering kita alami dari kehidupan sehari-hari, tapi jarang benar-benar kita pahami, yaitu politik hukum. Kenapa sih orang-orang cepat banget di proses hukum, sementara yang lain seolah kebal hukum? Sebenarnya siapa yang mengendalikan arah hukum di negara kita? Yuk kita bahas dengan santai dan tetap kritis. Kita semua tahu, hukum seharusnya adil dan berpihak kepada kebenaran. Tapi faktanya, banyak yang merasa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada proses hukum yang cepat sekali diselesaikan, tapi ada juga yang meskipun viral tetapi tidak tersentuh. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jawabannya ada dua kata, yaitu politik hukum. Apa itu politik hukum? Politik hukum adalah arah, kebijakan, atau strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam membentuk dan menjalankan hukum. Dalam bahasa gampangnya itu semacam niat dan tujuan di balik pembuatan undang-undang. Misalnya gini, kalau pemerintah ingin menarik investor asing, maka dibuatlah undang-undang cipta kerja. Kalau ingin memperketat pengawasan media sosial, muncullah undang-undang ITE. Setiap hukum yang dibuat selalu mencerminkan arah politik tertentu. Jadi, hukum itu bukan turun dari langit, netral dan suci, tapi penuh dengan kepentingan, ideologi, dan visi penguasa. Inilah kenapa kita harus perlu kritis terhadap hukum yang ada. Secara umum, politik hukum itu terbagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, memberikan arahan perubahan hukum. Contohnya, saat reformasi hukum dimulai pasca 1998, politik hukum Indonesia mulai mendukung demokrasi, hak asasi, dan transparansi. Yang kedua, menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Kalau politik hukum baik, hukum bisa menjadi pelindung bagi kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan minoritas. Yang ketiga, menjadi cerminan ideologi negara. Misalnya, hukum kita yang berpihak pada Pancasila, Undang-Undang 1945, tapi seiring waktu bisa saja bergeser jika kepentingan politik berubah. Inilah titik krusialnya. Politik hukum terbagi menjadi 2 arah besar, yaitu yang pertama, pro rakyat. Hukum yang dibuat untuk melindungi masyarakat luas, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Yang kedua, pro kekuasaan atau elit. Hukum yang dibuat untuk melanggengkan kekuasaan, contohnya pasal-pasal multitarif dalam Undang-Undang ITE, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang super cepat, revisi Undang-Undang MK untuk memperpanjang masa jabatan. Jadi, kita harus sadar, hukum bukan hanya sekedar legalitas, tapi juga produk kekuasaan, dan disinilah pentingnya peran masyarakat untuk terus mengawasi arah politik hukum. Contoh nyatanya yang pertama yaitu Undang-Undang ITE. Pada pasal 27 ayat 3 misalnya, sering digunakan untuk menjerat masyarakat yang sekedar mengkritik penjabat, padahal kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja disebut pro-investor, tapi mendapat protes besar karena dianggap mengorbankan hak-hak buruh dan lingkungan. Yang ketiga, revisi Undang-Undang MK dan Undang-Undang ASN. Ada yang menyebut revisi disesuaikan dengan kepentingan politik jangka pendek. Disinilah kita melihat bagaimana hukum disetir oleh arah politik. Hukum seharusnya menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Tapi kalau kita diam saja, hukum bisa menjadi senjata untuk membungkam suara rakyat. Kita harus melek terhadap hukum, kita juga harus melek terhadap politik hukum. Karena hukum yang dibuat hari ini akan menentukan hidup kita besok. Jadi, menurut kamu, arah politik hukum di Indonesia sekarang ini lebih ke pihak rakyat atau ke elit? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like dan share jika kamu peduli dengan masa depan hukum di negara ini. Sekian dari video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.